apa kabar? Saya Nico Omediongkere, VP Research and Analysis di PT Valbury Asia Futures. Welcome to Valbury News. Hari ini saya akan menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai Brexit, di mana kita akan melihat bersama-sama drama yang berlangsung di Eropa pada saat ini dan implikasi apa yang ada ke depannya. Oke, seperti kita bisa melihat pada slide pertama, drama yang dinamakan Brexit masih berlangsung terus dan sekarang sudah memasuki babak kelima atau musim kelima. Kenapa demikian? Karena kita melihat bahwa ternyata Yunani kembali mendapatkan extension atau perpanjangan dari bailout sebelumnya. Nah, ini bak sinetron gitu yang berlangsung terus dan dimulai pada tahun 2011 dan juga berlanjut pada tahun 2012 di mana cukup tegang di antara Yunani di satu sisi dan juga European Union di sisi lainnya. Lalu pada tahun 2013-2014 kelihatannya cukup tenang drama ini dan tidak terlalu banyak dibicarakan oleh pelaku pasar. Namun memasuki tahun 2015 ini kembali sangat seru sinetronnya ini. Dan kita melihat walaupun aktornya ada yang baru tetapi juga ada yang lama, dramanya masih tetap sama dan seputar Brexit atau keluarnya Yunani dari zona Eropa. Kita melihat aktor yang baru, yang pertama adalah Perdana Menteri dari Yunani sendiri itu Alexis Tsipras. Juga tentunya ini sudah sangat terkenal pada saat ini karena orang sudah sering melihatnya adalah Menteri Keuangan dari Yunani itu Yanis Varoufakis. Juga ini aktor lama ini Wolfgang Schäuble adalah Menteri Keuangan dari Jerman dan juga kepala dari IMF atau International Monetary Fund juga sangat terkenal Christine Lagarde. Nah, ini kembali berputar dan kita akan melihat dalam beberapa slide ke depannya bahwa sebetulnya ini sinetronnya sangat-sangat konyol dan kenapa masih berlangsung terus saya sendiri juga tidak mengerti. Tetapi ini kemungkinan bahwa namanya juga orang politik, mereka itu sering membuat masalah yang pada akhirnya mereka tidak tahu bagaimana mereka harus menyelesaikan sendiri gitu. Nah, sebetulnya what is the problem? Apa sebetulnya masalahnya? Banyak orang masih kurang mengerti bahwa masalah ini sebetulnya sesuatu yang tidak dapat dipecahkan dengan cara yang berlangsung seperti ini. Kenapa demikian? Karena in an attempt to achieve the impossible, untuk mencapai sesuatu yang tidak mungkin, ya negara-negara yang punya utang yang sangat-sangat banyak seperti misalnya Yunani telah dipaksa untuk melakukan penghematan yang luar biasa. Nah, bagaimana caranya? Mereka misalnya harus mengurangi pensiun-pensiun. Mereka juga harus memecat pegawai negeri. Juga mereka harus mengurangi pelayanan sosial seperti misalnya healthcare, ya, pelayanan kesehatan dan juga edukasi. Mereka juga harus mengurangi gaji-gaji orang dan juga mereka harus menjual aset-aset negara seperti misalnya pelabuhan. Mereka juga harus menjual perusahaan air dan juga lotery nasional. Jadi mereka benar-benar dipaksa untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh misalnya negara-negara yang memberikan utang ke mereka. Nah, pada akhirnya apa yang terjadi? Oleh karena mereka harus melakukan penghematan yang luar biasa, pemerintah itu kehilangan pendapatannya. Dan juga kalau masyarakatnya sendiri kehilangan daya belinya. Oleh karena itu, kita melihat pada gilirannya, konsumsi, investasi, dan juga pengeluaran pemerintah itu semuanya turun secara signifikan. Dan pada akhirnya tentunya ekonomi itu atau GDP, produk domestik bruto, itu akan anjlok secara luar biasa. Kalau kita misalnya melihat GDP pada saat ini tahun 2015 itu masih saja 25% di bawah GDP-nya yang ada sebelum krisis ini mulai. Jadi boleh dikatakan apapun juga, dengan memberikan utang kepada Yunani tidak ada masalah yang diselesaikan dan GDP pun tidak berkembang, unemployment juga masih sangat-sangat tinggi. Pada akhirnya kita melihat bahwa utang ini sama sekali tidak bisa dibayar. Nah, itulah kenapa saya bilang bahwa Yunani dan juga European Union itu sendiri sebetulnya akan mengalami nasib yang sangat-sangat buruk kalau misalnya mereka tidak mau menghadapi masalahnya. Nah, masalahnya sangat-sangat sederhana sebetulnya. Dan saya tulis, Europe is so comical, the situation is so comical, lucu sekali tapi nyata bahwa tidak ada cara apapun juga
di mana Yunani akan bisa membayar utang itu tidak pernah akan terjadi. Bahkan bunga saja misalnya mereka tidak bisa bayar dan harus di roll over terus gitu. Jadi nggak ada kemungkinan bahwa mereka bisa bayar utangnya. Itu sama saja misalnya Anda dikasih utang dan Anda memang sudah punya track record yang sangat-sangat buruk itu, di mana Anda tidak pernah mencicil misalnya pokoknya dan juga tidak bayar bunganya. Lama-lama mungkin orang akan mengatakan, wah saya tidak akan kasih utang ke Anda lagi. Kenapa? Ya karena Anda tidak pernah melunasinya. Tetapi kalau kita membicarakan Yunani, masalahnya juga serupa, tetapi tidak ada yang mau bertindak. Atau misalnya mengatakan, sudah ini cukup dan tidak akan diberikan hutang lagi. Nah, oleh karena itu juga kita melihat bahwa sebetulnya situasinya cukup tegang di antara Menteri Keuangan dari Jerman yang mewakili negara-negara yang memberikan utang dan juga Menteri Keuangan dari Yunani, Varoufakis, yang sebetulnya membutuhkan bantuan dari negara-negara yang lainnya gitu. Nah, pada akhirnya mereka memutuskan untuk misalnya memberikan perpanjangan untuk bailout sebelumnya. Karena apa? Karena Yunani juga sudah terdesak dan tidak punya uang lagi. Namun seperti kita tahu itu sebetulnya melanggar mandat yang diberikan sama masyarakat Yunani itu sendiri, di mana mereka meminta pemerintahan yang baru untuk melawan penghematan yang dipaksa oleh negara-negara Eropa yang lainnya. Nah, ini juga sesuatu yang menggelitik sebetulnya, bahwa mereka hanya dikasih perpanjangan 4 bulan dan bukan 6 bulan seperti pemerintahan Yunani itu minta sendiri gitu. Nah, kenapa demikian? Sangat-sangat sederhana. Karena kalau kita melihat misalnya setelah 4 bulan ini, 2 bulan kemudian mereka itu harus melunasi utangnya yang sangat besar. Nah, kalau kita melihat di tabel ini misalnya, pada bulan Juli dan Agustus 2015, mereka harus melunasi utang sebesar 10 miliar euro lebih. Jadi mereka dengan cara seperti ini, dan terutama Jerman, ingin menekan Yunani lebih jauh supaya mereka mau bertunduk kepada apapun yang mereka itu minta. Tetapi kita harus ingat bahwa untuk mencapai suatu kompromi atau kesepakatan di antara negara yang memberikan utang dan Yunani itu masih akan sangat panjang. Oleh karena itu juga saya merasa dalam 4 bulan ke depannya masih begitu banyak hal yang dapat terjadi yang menyebabkan Yunani itu keluar dari Uni Eropa atau suatu Grexit itu pada akhirnya terwujud. Kenapa demikian? Kita melihat bahwa pada saat ini, yes, Yunani itu diberikan perpanjangan atau extension. Namun, extension ini harus kembali dinegosiasi ulang, di mana bantuan-bantuan yang diberikan dulu oleh Eropa itu harus kembali dilihat apakah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Kalau tidak, mereka harus mereformulasi dan sebagainya. Nah, setelah itu juga kembali dilemparkan kepada parlemen di Yunani, di mana mereka harus menyetujui kondisi-kondisi baru dari bailout sebelumnya. Nah, ingat, Syriza atau partai politik di Yunani yang memenangkan pemilu kemarin itu diberikan mandat yang jelas sekali, di mana mereka harus melawan kondisi-kondisi yang ada di bailout sebelumnya. Jadi kalau dilemparkan kembali ke parlemen, ini pasti akan diperdebatkan secara hangat menurut saya gitu. Lalu bailout yang baru yang kembali akan dibicarakan dalam beberapa bulan ke depannya, itu juga harus dinegosiasi kembali oleh Yunani dengan negara-negara Eropa yang lainnya. Dan pada akhirnya juga kembali harus disetujui oleh parlemen di Yunani dan juga parlemen-parlemen dari negara-negara Eropa yang lainnya yang akan memberikan hutang kepada Yunani. Jadi Anda bisa melihat sendiri perjalanan ini masih sangat panjang, very complicated, kompleks prosesnya. Nah, oleh karena itu juga saya merasa kita jangan lengah, di mana kita lupa bahwa sebetulnya Grexit atau keluarnya Yunani dari European Union itu masih sangat-sangat mungkin terjadi ke depannya. Nah, saya tulis di sini, someone has a problem. Nah, maksudnya apa gitu? Kalau misalnya, bayangkan saja, misalnya Anda punya utang kepada orang lain senilai $340, itu berarti merupakan masalah Anda di mana Anda harus mengembalikannya. Namun kalau misalnya Anda berutang
sebesar 340 miliar dolar kepada orang lain seperti misalnya Yunani yang punya utang sebanyak itu kepada negara-negara Eropa yang lainnya, berarti itu masalah mereka, iya kan? Dan kita melihat negara-negara yang lain yang memberikan utang kepada Yunani itu sebetulnya cukup ketar-ketir, di mana mereka punya kekhawatiran utang ini tidak akan dibayar. Emangnya tidak akan dibayar, udah jelas sekali Yunani itu tidak punya uang dan sudah bangkrut. Seperti misalnya Menteri Keuangan Varoufakis sendiri sudah menyampaikan, ya kan, ketika misalnya Menteri Keuangan dari Jerman bilang, ya Anda bangkrut kalau tidak mendapatkan bantuan dari kita lagi, direspon langsung oleh Varoufakis dan mengatakan, ya memang kita sudah bangkrut, jadi dikasih utang atau tidak akan berubah apapun juga di situasi ini, di mana kita memang sudah bangkrut. Nah, siapa yang memberikan utang banyak kepada Yunani itu? Jelas itu Deutschland atau Jerman, di mana mereka memberikan utang sebesar 92,7 miliar euro atau sudah lebih dari 100 miliar dolar yang mewakili sekitar 3,3% dari GDP mereka. Lalu di bawah ini Anda bisa baca sendiri negara-negara yang lain yang memberikan utang seperti misalnya Frankreich atau misalnya Prancis, juga ada Italia, Spanyol, Belanda, Belgia, Austria, Finlandia, dan seterusnya. Nah, semua negara-negara ini akan kehilangan hutang yang diberikan kepada Yunani ketika mereka memutuskan untuk keluar dari Eurozone itu sendiri gitu. Jadi Anda bisa melihat jumlahnya cukup besar ya. Nah, namun utang yang diberikan kepada Yunani itu dinikmati oleh siapa? Justru perbankan-perbankan dari negara-negara Eropa yang disebut tadi, Jerman, Prancis, Italia, dan Spanyol menikmati 92% dari uang ini. Dan hanya 8% dari bailout sebelumnya itu dinikmati oleh masyarakat Yunani. Jadi, moga-moga masalah sekarang sudah jelas untuk Anda. Masalahnya adalah bahwa uang itu dinikmati sama perbankan Eropa dan bukan sama masyarakatnya. Jadi untuk apa Yunani masih bertahan di Eurozone? Saya sendiri sama sekali tidak mengerti. Mungkin mereka ditekan habis-habisnya oleh negara-negara yang lainnya. Tetapi alasan sebetulnya tidak ada kenapa mereka masih bertahan di Eurozone. Karena untungnya sama sekali tidak ada. Uang yang diberikan nanti pun dengan extension ini hanya akan dinikmati oleh perbankan Eropa dan bukan oleh negara Yunani itu sendiri. So, does this make sense to you? Apakah ini masuk akal atau tidak? Nah, coba kita membaca bersama-sama ini ungkapan yang sangat-sangat bagus dari John Mauldin yang menulis newsletter yang sangat terkenal yang juga sering saya tampilkan di blog saya. Dia mengatakan, because the Greeks agreed as a condition of their bailout to do something that is impossible to pay off their debt, the rest of the Eurozone led by Germany actually wants them to continue to commit to doing the impossible in order that they might be given even more money, so that the debt which they can't possibly pay can't rise even further. Jadi kalau bahasa Indonesia itu, karena orang Yunani telah menyetujui kondisi-kondisi dari bailout mereka untuk melakukan sesuatu yang mustahil, yaitu membayar utang mereka, negara-negara yang lain di Eurozone itu yang dipimpin oleh Jerman tentunya, kebetulan mau mereka itu meneruskan komitmen mereka untuk melakukan yang tidak mungkin atau mustahil, supaya mereka bisa dikasih uang lebih banyak lagi, agar utang yang udah tidak bisa dibayar lagi, bisa meningkat lebih jauh lagi. So, coba Anda memikirkan sendiri aja gitu. Ini sesuatu yang konyol, sungguh-sungguh konyol sekali gitu. Dan dia juga bilang, negara-negara yang lain di Eropa, kelihatannya mereka tidak apa-apa kalau misalnya Yunani itu ambil utang lebih jauh lagi yang mereka tidak bisa bayar, selama mereka berjanji akan membayarnya. Bayangkan, Za, ini benar-benar luar biasa ini. Kenyataan ini ya akan menyebabkan Yunani akan mengalami depresi secara terus-menerus. Tetapi untuk negara-negara yang lain di Eropa itu sebetulnya tidak merupakan masalah gitu. Ya, jadi sekali lagi ini benar-benar tidak masuk akal menurut saya. Saya tidak tahu dengan Anda sendiri gitu. Ya, juga kalau kita melihat kemarin di koran di Belanda itu yang namanya The Telegraph, ada artikel yang sangat-sangat sebetulnya mengecam orang-orang Yunani atau Yunani itu sendiri, di mana ada judulnya yang mengatakan Slacken of terug naar drachme.
yang artinya swallow or return to the drachma. Ya, telan saja yang kita katakan kepada Anda atau Anda sendiri balik ke drachma saja. Ya, sebagai akibatnya saya rasa hubungan di antara Yunani itu sendiri dan juga negara-negara yang lain itu tidak akan makin membaik tetapi makin memburuk ke depannya menurut saya. Ini kebetulan koran Belanda tapi juga banyak artikel serupa misalnya di Jerman. Nah, sesuatu yang sangat-sangat mengkhawatirkan di negara-negara Eropa yang lain yang memberikan utang ke Yunani adalah fenomena ini. Di mana di negara-negara yang lain seperti Spanyol, Italia, dan Prancis, partai-partai politik yang anti-euro dan anti-pengamatan itu makin naik daun gitu. Kalau kita melihat misalnya di Spanyol itu Podemos Party itu yang sangat ekstrim kiri seperti juga Syriza di Yunani itu menempati posisi pertama sekarang. Kemarin masih ragu-ragu, tapi sekarang sudah sangat-sangat jelas mereka menempati posisi pertama. Juga di Italia, Beppe Grillo yang juga sangat terkenal itu dengan Five Star Movement dia menempati posisi kedua sekarang di Italia. Dan juga kalau kita melihat di Prancis sudah sangat jelas itu Le Pen itu dengan Front National menempati posisi pertama di mana mereka itu ekstrim kanan. Jadi partai ekstrim kiri, ekstrim kanan sekarang sudah menempati posisi pertama ataupun posisi kedua di mana mereka merupakan ancaman yang luar biasa untuk status quo-nya yang sekarang coba dipertahankan di negara-negara maju di Eropa. Nah, ini saya rasa kalau misalnya mereka melihat bahwa Eropa itu sama sekali tidak mau melonggar kesepakatan sebelumnya, kalau misalnya Yunani dan juga negara-negara mereka akan menjadi makin ekstrimnya. So, in the end, pada akhirnya saya merasa bahwa negosiasi itu akan berlangsung terus, dan Art Cashing juga mengatakannya dengan baik sekali. Dia mengatakan negosiasi akan berlangsung terus, namun masalahnya adalah bahwa pemerintahan yang dipilih di Yunani ini akan kehilangan dukungan dari masyarakatnya kalau mereka misalnya turut apa yang dikatakan oleh negara-negara yang lainnya, karena itu bukan mandat yang diberikan kepada mereka. Oleh karena itu juga jangan-jangan pada akhirnya mereka akan menjadi makin keras dan dia tidak akan mau membuat kompromi dengan negara-negara yang lainnya. Oleh karena itu juga hati-hati dengan masalah ini akan berlangsung terus dan tidak selesai dengan diberikannya bailout extension kemarin. Menurut saya, terakhirnya, saya merasa bahwa Greece atau Yunani harus default terhadap utang mereka. Mereka harus mengatakan kita tidak bisa bayar dan kita keluar dari zona euro. Dengan demikian, utang mereka sebesar 340 miliar US dollar itu akan hangus sekaligus juga. Lalu kita melihat juga ada contoh yang sebelumnya, Bulgaria misalnya, currency-nya kolaps pada tahun 1996, dan dalam satu weekend mereka merestrukturisasi utangnya. Jadi it has been done before, telah dilakukan sebelumnya, dan itu bisa dilakukan dengan baik jika ada niatnya. Kalau misalnya mereka juga keluar dari Eurozone, tentunya mereka tidak akan bisa pinjam lagi. Tetapi ini sesuatu yang luar biasa bagusnya, karena dengan demikian pemerintah akan harus hidup sesuai dengan kemampuannya, di mana mereka tidak bisa menambah pengeluaran pemerintahan mereka, dan sektor privat akan kembali menggeliat dan take over posisi yang ada sekarang di pemerintahnya. Lalu kita melihat juga kalau drachma misalnya atau apapun juga namanya dari currency baru yang mereka akan punya di Yunani itu melemah secara signifikan terhadap euronya, mereka akan kembali menjadi sangat-sangat kompetitif dan wisatawan akan melihat bahwa negara itu sangat murah dan mereka akan kembali membanjiri Yunani yang dipenuhi dengan tempat-tempat yang sangat indah. Wisatawan tahu itu. Lalu kalau kita melihat juga dengan currency yang sangat-sangat kompetitif, tentunya Yunani juga ekspornya akan meningkat dan unemployment atau pengangguran yang ada di negara Yunani itu akan turun dengan sendirinya. Jadi manfaatnya untuk Yunani luar biasa banyaknya. Kalau mereka keluar, kenapa mereka belum melakukannya? Karena orang Yunani itu sendiri atau masyarakat secara kebanyakan masih mendukung euro dan masih punya ketakutan yang luar biasa. Namun sebetulnya kalau kita melihat secara objektif, manfaatnya banyak sekali kalau mereka keluar justrunya. Jadi the ticking time bomb atau bom waktu ini masih akan berdetik terus, di mana
mereka sebetulnya hanya mencari waktu aja. Kalau saya melihat sebetulnya strateginya Syriza juga, mereka bilang oke, kita menerima saja kondisi-kondisi yang pada saat ini. Namun jangan-jangan mereka menggunakan atau memanfaatkan waktu perpanjangan ini untuk misalnya mencari rencana supaya mereka bisa keluar dari Eurozone dengan baik. Dan juga sebetulnya kalau kita melihat sebaliknya, negara-negara yang lain di Eropa juga bisa mempersiapkan selama 4 bulan ini untuk misalnya mengatakan oke, kita akan membiarkan Yunani pergi, dan kita juga udah punya mekanisme supaya negara-negara yang lain di Eurozone itu juga tidak keluar seperti misalnya Yunani. So, please make up your mind Yunani supaya masalah ini cepat selesai, karena sekarang itu akan berlangsung terus. Atau Anda memutuskan untuk keluar dari Eurozone dan menentukan nasib sendiri. Atau Anda menuruti apapun yang dikatakan sama negara Eropa yang lain dan melakukan penghematan secara terus-menerus dan mengalami depresi secara terus-menerus. Atau mungkin bisa juga minum ouzo, minuman yang terkenal di Yunani itu sendiri, dan menjadi mabok dan menunda keputusan yang harus diambil di antara menentukan nasib sendiri atau keluar dari Eurozone dan juga menjadi jauh lebih baik ketimbang sebelumnya menurut saya gitu. Kalau euro itu sendiri kita melihat juga terakhirnya ini bahwa euro sebetulnya setelah mencapai low-nya di sekitar 1.11 pada awal tahun ini, dia mengalami rally sampai sekitar 1.1532, lalu dia turun lagi dalam bentuknya ABC, artinya kemungkinan koreksi kemarin itu telah selesai dan dia akan melanjutkan penguatannya dalam bentuk C atau 3. Jadi sekarang ada dua kemungkinan. Atau ini merupakan A, B, C. Dan setelah itu dia akan kembali melemah ke sekitar paritasnya menurut kami. Atau dia akan naik dalam bentuknya 1, 2, 3, 4, 5. Dan dia akan naik cukup kencang. Bahkan mungkin sampai 1.25. Jadi kita melihat bersama-sama aja bagaimana wave C atau 3 ini. Kalau misalnya 3 ini sangat-sangat jauh dan juga sangat-sangat kuat, kemungkinan ini akan 3 dan dilanjuti oleh 4 dan 5. Tapi kalau ini misalnya C tidak jauh di atas A, mungkin dia akan nanti diikuti lagi oleh 1, 2, 3, 4, 5 turunnya. Jadi untuk merangkum kembali, sekali lagi saya ingin menekankan bahwa masalah Grexit atau keluarnya Yunani dari Eurozone ini sebetulnya tidak selesai atau tidak hilang dengan diberikannya bailout extension kepada Yunani. Jadi kita tetap perlu mewaspadai masalah ini atau menyaksikan masalah ini dengan seksama supaya kita tidak tiba-tiba tergagetkan oleh keputusan Yunani yang keluar pada akhirnya dari Eurozone itu sendiri gitu. Sekian dari saya saat ini. Sampai jumpa di Valbri News berikutnya.